Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 9 pelajar di bawah umur ditangkap saat hendak menyerang sekolah dan tawuran dengan senjata tajam. Sempat kabur sopir minibus pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pejalan kaki akhirnya ditangkap. Rumah susun senilai 17 miliar milik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terbengkalai. Sejak dibangun 2020, rusun belum pernah ditempati. Ya, rumah susun pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur senilai 17 miliar rupiah terbengkalai. Sejak rusun dibangun tahun 2020 belum pernah ditempati karena belum ada kejelasan pengelolaannya. Sejumlah peralatan di dalamnya pun banyak dicuri. Sepintas tak ada yang aneh pada bangunan rumah susun milik pemerintah Kabupaten Oku Timur yang berada di Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini. Namun area sekitar bangunan sangat memprihatinkan. Halaman rusun banyak ditumbuhi ilalang, pagar roboh, pintu kamar rusak, bahkan beberapa peralatan di dalamnya hilang dicuri. Sejak dibangun oleh Dirjen Kementerian Perumahan pada tahun 2020 hingga saat ini pengelolaan rusun belum menemukan titik terang. Akibatnya rusun yang menelan biaya hingga 17 miliar rupiah itu belum sekalipun dihuni warga. Namun pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Dinas Pekerjaan Perumahan dan Permukiman atau Perkim menyatakan bahwa rumah susun rencananya akan disewakan kepada ASN Oku Timur. Rencananya untuk perumahan ASN, sistem sewa. Berapa anggaran rusunnya, Pak? Lebih kurang 17 M lah. 17 M ya. Pak, kenapa rusun bisa terbengkalai, Pak? Ya, ini kan sebuah lembaga negara gitu kan ya. Jadi harus ada surat tugas untuk ditunjuk gitu kan. Nah, itu nanti tanya dengan Pak Sekda, dinas mana yang ditunjuk untuk mengelola itu gitu. Pemerintah Kabupaten Oku Timur akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan rusun tersebut agar tidak semakin terbengkalai dan peralatan di dalamnya tidak terus dicuri. Pasalnya rusun ini memiliki 42 kamar yang semuanya dilengkapi dengan tempat tidur dan kursi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Penumpang Light Rail Transit atau LRT Palembang terus meningkat setiap tahunnya setelah resmi dioperasikan 2018 lalu. Warga memilih naik LRT karena lebih cepat dan nyaman. Di masa kini, berbagai moda transportasi umum bisa diakses dengan cukup mudah, salah satunya Light Rail Transit atau LRT. LRT beroperasi di rel sepanjang 23,4 km. LRT dibangun untuk membantu transportasi selama Asian Games 2018 di Palembang. LRT memiliki 13 stasiun, mulai dari stasiun Bandara Sultan Mahmud Baharudin II hingga stasiun OP Mall di kawasan Jakabaring, Palembang. Banyaknya stasiun yang tersebar di berbagai titik membuat moda transportasi ini mudah dijangkau. Tak hanya mudah, masyarakat juga senang naik LRT karena harganya yang murah. Tarif LRT berkisar antara 5 sampai 10 ribu saja untuk sekali perjalanan. Moda transportasi ini juga bebas macet. LRT memiliki fasilitas stasiun dan gerbong kereta yang bersih serta nyaman. Perjalanan dengan LRT juga cukup cepat sehingga LRT menjadi transportasi andalan masyarakat. Terbantu, alhamdulillah terbantu Pak. Biar terasa, biar rasanya naik LRT, nyaman lah untuk masyarakat. Cukup terbantu Pak, karena kalau misalnya udah bingung mau naik apa dan masih ada jangka waktu yang lama, kita cukup waktunya buat naik angkutan umum, jadi naik ini aja Pak, karena nyaman gitu. Proyek LRT Palembang pernah dikritik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai proyek yang gagal karena terlalu mahal dan kurang berdampak pada masyarakat. Tetapi peningkatan jumlah penumpang dari 2019 yang mencapai 2,6 juta orang telah naik menjadi 3 juta orang pada tahun lalu.
Ditargetkan pada tahun ini jumlah penumpang LRT menjadi 4 juta orang. Yanur Ihrom melaporkan dari Palembang. Usai mendaftar bakal calon legislatif pemilu 2024, tim pendukung Partai Golkar membagi-bagikan uang di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu menjadi kontroversi lantaran dinilai tidak pantas untuk dilakukan. Ketua KPU pun menyesalkan aksi tersebut. Sejumlah kader Partai Golkar yang telah mendaftarkan bacaleknya untuk pemilu 2024 membagi-bagikan uang di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Spontan, aksi bagi-bagi uang ini disambut riuh oleh pendukungnya yang saat itu turut hadir di kantor KPU. Namun, aksi bagi-bagi uang ini disesalkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin. Aksi tersebut dinilai tidak etis, terlebih dilakukan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kami tidak bisa menyikapi itu ya, karena apalagi di internal sesama mereka ya tentu tentu bukan kewenangan kita untuk menilai, tapi saya sebagai ketua KPU provinsi ya berharap teman-teman partai untuk bisa menjaga marwah institusi ini ya, tentu dengan tidak menampilkan kegiatan-kegiatan yang justru mencederai masyarakat Sumatera Selatan, apalagi masyarakat Sumatera Selatan yang masih di bawah garis kemiskinan kalau dia menonton. Untuk diketahui, batas pendaftaran bacalek dari partai politik untuk pemilu 2024 telah ditutup sejak 14 Mei kemarin. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sejumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kemalaraja, Batu Raja. Selain itu mereka juga mendapatkan suntik vaksinasi meningitis dan influenza. Sebanyak 251 calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kemalaraja, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain diperiksa kesehatannya, ratusan calon jemaah haji ini juga diberikan suntik vaksinasi, meningitis dan influenza. Kedua vaksin ini bertujuan untuk menambah imunitas tubuh para jemaah agar mereka tidak terpapar virus influenza dan meningitis selama berada di Tanah Suci. Terima kasih. Kegiatan hari ini di UPD Puskesmas Kemalaraja itu yaitu pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan sekaligus penyuntikan imunisasi meningitis dan influenza. Manfaatnya untuk jemaah haji untuk mencegah jemaah haji dari terpaparnya virus meningitis dan influenza. Adapun pemeriksaan kesehatan kali ini meliputi pemeriksaan tekanan tensi darah, cek urin dan cek darah. Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi ini akan digelar selama 2 hari. Pihak puskesmas sendiri menjamin ketersediaan kedua vaksin mencukupi untuk semua calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejauh ini pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi meningitis dan influenza berjalan aman dan lancar. Namun, jika nantinya ada jemaah yang terkendala kesehatan, mereka dapat melakukan vaksinasi tersebut di hari berikutnya atau minimal 2 minggu sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.